Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erna Agus Indriana dengan NIM 0302523726 dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya akan menjelaskan akuntansi sukuk dalam rangka mata kuliah akuntansi syariah menengah kelas AK23S. Pertama, pengertian mengenai pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan perusahaan publik berkaitan dengan efek yaitu adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau jumlah suatu pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pengertian efek yaitu efek adalah surat berharga, surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Saham adalah tanda penyertaan modal dari pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas sehingga memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Keuntungan saham ada dua, yaitu dividen atau pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan yang diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham atau dan capital gain atau selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Efek bersifat utang antara lain obligasi, sukuk, surat berharga negara atau surat yang terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah negara, dan efek beragun aset. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Surat berharga negara atau SBN terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Surat utang negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Ketentuan mengenai SUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 mengenai surat utang negara. Sedangkan SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Ketentuan mengenai SBSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2028 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan efek beragun aset adalah efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying asset sebagai dasar penerbitan. Keuntungan dari efek bersifat utang antara lain mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli yang berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat pasar utang di pasar sekunder, memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain, serta banyak pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Pasar modal syariah adalah sama dengan pasar modal konvensional, namun terdapat perbedaan pada produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten yang berdasarkan pada prinsip syariah, yaitu fikih muamalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Menurut OJK, suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan perdagangannya atau kegiatan perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan
Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Yang pertama adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi dalam mengelola dananya. Yang kedua adalah risiko likuiditas yang menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada manajer investasi secara bersamaan. Hal ini dapat menyulitkan manajemen dalam menyediakan dana tunai. Yang ketiga adalah risiko wan prestasi. Risiko wan prestasi ini adalah risiko terburuk, di mana pada umumnya kekayaan reksadana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan peserta saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wan prestasi juga dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang menyebabkan nilai aktiva bersih dari reksadana menurun. Yang terakhir adalah risiko politik dan ekonomi. Risiko ini berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya akan membawa efek pada portofolio yang dimiliki oleh sebuah reksadana. Sukuk yaitu adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atau atas aset yang mendasarinya. Karakteristik dari sukuk yaitu sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan hak pemilik atas kepemilikan fisik aset, manfaat dari aset, atau proyek tertentu atau jasa tertentu. Yang kedua yaitu sukuk mewakili kepentingan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset non-moneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya, ditambah aset tak berwujud atau aset moneter. Yang ketiga, pemilik sukuk memperoleh hasil dan menanggung kerugian sebagaimana dinyatakan dalam akad. Perbedaan dari sukuk, obligasi, dan saham yang pertama adalah prinsip dasar. Untuk sukuk, prinsip dasarnya adalah kepemilikan bersama atas aset. Untuk obligasi, prinsip dasarnya adalah surat utang, sedangkan pada saham, prinsip dasarnya adalah kepemilikan saham perusahaan. Klaim pada sukuk ada pada aset, sedangkan klaim pada obligasi adalah emiten, adalah peminjam. Klaim pada saham yaitu kepemilikan terhadap perusahaan. Penggunaan dana sukuk tidak boleh bertentangan dengan syariah. Penggunaan dana obligasi dapat digunakan untuk apa saja. Penggunaan dana saham dapat digunakan untuk apa saja. Jenis penghasilan sukuk yaitu imbalan, bagi hasil, atau margin. Sedangkan jenis penghasilan pada obligasi yaitu bunga atau kupon dan capital gain. Jenis penghasilan pada saham yaitu dividen dan capital gain. Tujuan dari sukuk tidak hanya return, tapi social responsible investment. Sedangkan tujuan obligasi dan saham yaitu return yang tinggi. Sukuk ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sukuk ijarah, yaitu menggunakan akad sewa-menyewa sehingga pendapatannya bersifat tetap, yang besarannya sudah diketahui sejak masa awal obligasi diterbitkan. Pemegang sukuk ijarah merupakan pemilik aset yang menyewakannya kepada pihak lain melalui emiten sebagai wakil. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemegang sukuk ijarah dapat menyewakan untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain. Berikut adalah skema dari sukuk ijarah. Yang pertama yaitu entitas A menerbitkan sukuk, lalu kemudian investornya, misalnya membayar 100 miliar dan diterima oleh entitas A. Lalu entitas A membeli aset pada aset Z sebesar 100 miliar dan mengenakan sewa, lalu entitas A membayar sewa misalnya 30 miliar per tahun kepada investor. Untuk sukuk mudharabah,
yaitu sukuk yang menggunakan akad bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut bergantung pada pendapatan tertentu dari emiten, sesuai dengan penggunaan dana dari penerbitan sukuk. Dasar bagi hasilnya berupa pendapatan bruto atau pendapatan bersih dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati. Berikut adalah skema dari sukuk mudharabah. Yang pertama, entitas A menerbitkan sukuk, lalu menerima uang dari investor misalnya sebesar 100 miliar, lalu entitas A bekerja sama dengan pihak lain dan mendapatkan pendapatan, lalu kemudian entitas A akan memberikan bagi hasil kepada investor. Perbedaan sukuk ijaroh dan sukuk mudharabah yaitu pengukuran awal pada sukuk ijaroh yaitu nilai wajar dikurangi biaya transaksi ditambah premium atau diskonto. Sedangkan pada sukuk mudharabah sebesar nilai nominal dan biaya transaksi diakui sebagai beban ditangguhkan yang diakui pada pos yang terpisah. Pada pengukuran selanjutnya, sukuk ijaroh, yaitu biaya transaksi ditambah premium atau diskonto diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijaroh, bukan sebagai beban ijaroh. Beban ijaroh diakui ketika terutang. Sedangkan pada sukuk mudharabah, biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Untuk penyajian, sukuk ijaroh disajikan di bagian liabilitas. Disajikan secara neto setelah biaya transaksi dan premium atau diskonto yang belum diamortisasi. Untuk sukuk mudharabah disajikan di bagian dana syirkah temporer. Entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer, sukuk mudharabah disajikan di urutan liabilitas paling akhir. Biaya transaksi disajikan sebagai beban tangguhan. Berikut adalah contoh studi kasus sukuk ijaroh. Pada 2 Januari 2020, bank membeli sukuk pada 200 miliar secara tunai. Kupon 10% dibayar setiap 31 Desember dan jatuh tempo pada 31 Desember 2025. Pada 31 Desember 2020, nilai wajarnya adalah 195 miliar. Pada 2 Januari 2021, bank menjual sukuk tersebut seharga 202 M secara tunai. Tanggal 1 Januari 2020, kita akan menjual sukuk pada kas sebesar 200 miliar. 31 Desember 2020, kita akan menjual pendapatan kas pada pendapatan sebesar 20 miliar, lalu beban komprehensif lain pada sukuk sebesar 5 miliar. Pada 2 Januari 2021, kita jurnal kas pada sukuk NWPKL sebesar 195 miliar, saldo beban komprehensif lain sebesar 5 miliar, dan keuntungan sebesar 2 miliar. Untuk jurnal nilai wajar laba rugi pada 1 Januari 2020, kita jurnal sukuk pada kas sebesar 200 miliar. 31 Desember 2020, kita menjurnal kas pada pendapatan sebesar 20 miliar. Kerugian pada sukuk NWLR sebesar 5 miliar. Dan pada tanggal 31 Desember 2021, kita menjurnal kas sebesar 202 miliar. Pada sukuk dan keuntungan masing-masing 195 miliar dan 7 miliar. Contoh kasus sukuk mudharabah. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2020, bank membeli sukuk mudharabah sebesar 100 miliar, jangka waktu 5 tahun dan imbal hasil dibayar tahunan seharga 105 miliar, dan terdapat biaya transaksi sebesar 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar sukuk tersebut adalah 107 miliar. Pada 10 Januari 2021, penerbit sukuk mudharabah mengumumkan imbal hasil untuk tahun 2020 sebesar 10 miliar. Untuk biaya perolehan 1 Januari 2020, yaitu sukuk sebesar 100 miliar, sukuk premium dan biaya 6 miliar pada kas 106 miliar. Lalu 31 Desember 2020, kita akan menjurnal sukuk pada keuntungan sebesar 2 miliar dan piutang pada imbal hasil sebesar 10 miliar. Untuk jurnal nilai wajar penghasilan komprehensif lain, tanggal 1 Januari 2020, kita akan menjurnal sukuk nominal, sukuk premium dan biaya 6 miliar pada kas 106 miliar. Lalu 31 Desember 2020, kita akan menjurnal imbal hasil pada sukuk premium dan biaya 101,2 miliar, sukuk penghasilan komprehensif lain 3,2 miliar, piutang pada imbal hasil sebesar 10 miliar. Angka 1,2 dan 3,2 ini setelah kita perhitungkan dengan nilai amortisasi. Selanjutnya untuk nilai wajar laba rugi yaitu sukuk sebesar 105 miliar, beban 1 miliar pada kas 106 miliar. Pada 31 Desember 2020, kita menjurnal sukuk dan keuntungan sebesar 2 miliar dan piutang pada imbal hasil sebesar 10 miliar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.